Malam itu, di sebuah kamar kosan sempit di pinggiran Jakarta, Aulia mendengar ketukan pintu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Saat dia membuka, ibunya berdiri di sana dengan wajah pucat, memegang ponsel yang menampilkan foto dirinya sedang berpelukan mesra dengan Rina, sahabat karibnya yang sebenarnya adalah kekasih rahasianya. "Kau sudah menghancurkan keluarga kita," kata ibu dengan suara gemetar, sebelum menampar wajah Aulia keras sekali, membuat darah mengalir dari bibirnya. Aulia jatuh ke lantai, air mata bercampur dengan rasa sakit isik dan emosional. Dia tahu foto itu pasti dari seseorang yang dekat, tapi siapa? Rina adalah satu-satunya yang tahu rahasia mereka, tapi dia tidak mungkin mengkhianati. Malam itu, Aulia mengemasi barang-barangnya dalam diam, meninggalkan kosan tanpa sepatah kata pun kepada siapapun. Jakarta, kota yang penuh mimpi bagi banyak orang, kini terasa seperti penjara baginya. Dia naik bus malam menuju Bandung, kota asalnya, di mana keluarga besar menunggu dengan norma-norma ketat yang telah dia langgar. Di perjalanan, pikiran Aulia melayang ke masa lalu. Dia bertemu Rina 2 tahun lalu di kampus Universitas Indonesia saat kuliah jurusan psikologi. Rina, gadis dari keluarga kaya di Surabaya, selalu tampak percaya diri dengan senyumnya yang menawan. Awalnya, persahabatan mereka biasa saja, tapi lambat laun, Aulia merasakan getaran aneh setiap Rina menyentuh tangannya atau memandangnya lama. Di Indonesia, di mana agama dan budaya mendominasi, mencintai sesama jenis adalah tabu besar. Aulia tumbuh di keluarga Muslim taat, dengan ayah yang seorang ustadz di masjid lokal, dan ibu yang selalu mengingatkan tentang dosa besar. Tapi cinta itu datang tanpa permisi. Suatu malam hujan di kai kampus, Rina mengaku perasaannya. "Aku tidak bisa bohong lagi, Lia. Aku mencintaimu lebih dari sahabat." Aulia terkejut, tapi hatinya berbunga. Mereka mulai bertemu diam-diam, mencuri waktu di taman kampus atau kamar kosan. Setiap pelukan terasa seperti pemberontakan terhadap dunia yang menekan mereka. Namun, Aulia selalu gelisah. "Bagaimana kalau keluargaku tahu? Mereka akan membunuhku," katanya suatu kali. Rina meyakinkannya, "Kita akan kuat bersama." Kembali ke realitas, bus tiba di Bandung pagi buta. Aulia disambut oleh ayahnya yang marah besar. "Kau sudah mencemarkan nama keluarga. Bagaimana bisa kau lakukan itu dengan perempuan lain?" Ayahnya mengurung Aulia di kamar, melarangnya keluar rumah. Ibu menangis setiap hari, memanggil dukun untuk membersihkan roh jahat yang katanya merasuki putrinya. Aulia merasa seperti binatang terkurung, tapi yang paling menyakitkan adalah keraguan terhadap Rina. Siapa yang mengirim foto itu? Apakah Rina terlibat? Beberapa hari kemudian, Aulia mendapat pesan dari nomor tak dikenal. "Ma, Lia. Aku tidak punya pilihan." Itu dari Rina. Aulia mencoba menelepon, tapi nomornya mati. Rasa pengkhianatan menusuk hatinya. Dia ingat saat mereka berjanji selamanya di Pantai Anyer, tapi sekarang semuanya hancur. Di tengah keputusasaan, Aulia memutuskan untuk kabur lagi. Dia mencuri uang dari laci ayahnya dan naik kereta ke Surabaya, kota asal Rina. Dia harus konfrontasi langsung. Perjalanan ke Surabaya penuh gejolak batin. Aulia mempertanyakan segalanya, apakah cintanya salah? Mengapa masyarakat Indonesia begitu keras terhadap orang seperti dia? Di kereta, dia melihat pasangan heteroseksual bergandengan tangan bebas, sementara dia harus sembunyi. Itu tidak adil. Tapi dia juga takut. Berita tentang di Indonesia sering berakhir dengan kekerasan atau pengucilan. Apakah dia siap membayar harganya? Sesampai di Surabaya, Aulia mencari alamat rumah Rina dari ingatannya. Rumah besar dengan pagar tinggi, simbol kekayaan keluarga Rina yang berbisnis properti.
Dia menyelinap masuk melalui pintu belakang, tapi tertangkap oleh pembantu rumah. "Siapa kamu?" tanya pembantu. "Aulia berbohong, teman Rina dari Jakarta." Pembantu membiarkannya masuk, tapi saat melihat Rina di ruang tamu, Aulia terpaku. Rina sedang duduk dengan seorang pria tampan, tertawa riang. Itu tunangannya. Rina melihat Aulia dan wajahnya memucat. "Lia, apa kamu lakukan di sini?" Aulia menarik Rina ke kamar, menutup pintu. "Siapa yang kirim foto itu ke ibuku?" "Kamu." Rina menangis. Aku terpaksa. Orang tuaku tahu tentang kita. Mereka ancam bunuh diri kalau aku tidak putus denganmu." Aulia terhenyak. Jadi pengkhianatan itu karena tekanan keluarga. Tapi mengapa tidak bilang? Mereka berdebat panjang. Rina cerita bagaimana ayahnya menemukan cat mereka, memaksa Rina untuk mengirim foto itu agar Aulia diselamatkan dari dosa. Mereka bilang ini penyakit, Lia. Aku takut kehilangan segalanya. Aulia marah, kamu kehilangan aku. Tapi di balik kemarahan, ada pemahaman. Keluarga Rina lebih kaya, lebih berpengaruh, tapi tekanan sosial sama beratnya. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis ilegal, dan opini publik sering memihak norma tradisional. Aulia memutuskan untuk tinggal sementara di Surabaya, menyewa kamar murah. Dia mulai bekerja paruh waktu di KAE, mencoba melupakan. Tapi Rina datang setiap malam, memohon "Ma, aku masih mencintaimu." Konflik batin Aulia semakin dalam. Apakah dia makan pengkhianatan itu? Atau putus selamanya? Setiap pertemuan penuh air mata dan perdebatan. Suatu hari, Rina bilang aku akan tolak tunangan itu. Tapi Aulia ragu. "Kamu akan rugi besar. Keluargamu akan usir kamu." Aulia mematikan telepon dengan gemetar. "Sembuh. Mereka anggap aku sakit," gumamnya sendirian di kamar sewanya yang pengap di Surabaya. Rina yang duduk di sebelahnya memeluknya. "Jangan dengarkan mereka, Lia. Kita bisa lari bersama." Tapi Aulia menolak. "Lari kemana? Indonesia bukan tempat untuk kita." Debat mereka semakin sering, mengungkap retak yang dalam-dalam hubungan mereka. Beberapa minggu kemudian, Aulia mulai merasakan tekanan sosial di tempat kerja. Rekan kerjanya, seorang wanita bernama Sari, curiga dengan kedatangan Rina yang sering. "Kalian terlalu dekat untuk sahabat," katanya suatu hari. Aulia panik, tapi Sari ternyata suporti. "Aku punya teman seperti kalian. Hati-hati, ya. Di sini banyak yang tak suka." Sari cerita tentang kasus di Surabaya yang berakhir dengan pemukulan massa. Itu membuat Aulia semakin takut. Sementara itu, keluarga Rina semakin menekan. Ayah Rina, seorang pengusaha sukses, mengatur pertemuan dengan keluarga tunangannya. Rina dipaksa hadir, tapi hatinya hancur. Malam sebelumnya, dia bertengkar hebat dengan ayahnya. "Kenapa papa tidak terima aku apa adanya?" Ayahnya balas, "Karena ini dosa. Kau akan hancurkan masa depanmu." Rina keluar rumah menangis, langsung ke tempat Aulia. Di sana mereka memutuskan untuk bertahan. "Kita harus buktikan cinta kita benar," kata Aulia. Mereka mulai merencanakan masa depan, pindah ke Bali, di mana masyarakat lebih terbuka. Tapi rencana itu bocor. Tunangan Rina, seorang pria bernama Andi, mengetahui dari pesan yang tak sengaja terlihat. Andi marah besar, datang ke KAE tempat Aulia bekerja dan membuat keributan. "Kau curi pacarku," teriaknya pada Aulia di depan pelanggan. Keributan itu menarik perhatian. Bos Aulia memecatnya, "Kami tidak mau drama seperti ini." Aulia kehilangan pekerjaan, dan rumor menyebar di komunitas kecil itu.
Tetangga mulai membicarakan, gadis itu aneh, suka sama cewek. Aulia merasa dikejar-kejar. Dia menelepon Sari untuk bantuan, dan Sari menawarkan tempat tinggal sementara. Kamu bukan sendirian, kata Sari, yang ternyata juga bagian dari komunitas rahasia di Surabaya. Di rumah Sari, Aulia bertemu dengan kelompok kecil wanita lesbian yang saling dukung. Mereka cerita pengalaman, satu diusir keluarga, yang lain hampir dipaksa kawin. Itu membuka mata Aulia. Aku pikir aku sendirian, katanya. Tapi Rina tidak suka. Kamu terlalu dekat dengan Sari, katanya cemburu. Konflik baru muncul, kecemburuan. Rina merasa Aulia mulai menjauh, sementara Aulia merasa Rina masih ragu-ragu. Suatu malam, ayah Rina datang ke rumah Sari. Bagaimana dia tahu? Ternyata Andi yang lapor. Ayah Rina menyeret Rina pulang, kau harus kawin bulan depan. Rina menolak, tapi ayahnya ancam potong warisan. Di depan Aulia, Rina bilang, aku pilih kamu. Tapi saat ayahnya pergi, Rina menangis, aku takut, Lia. Aku tidak mau miskin. Aulia terluka. Jadi cinta kita tergantung uang. Mereka bertengkar hebat, Aulia usir Rina. Sendirian, Aulia mempertanyakan pilihan hidupnya. Apakah dia salah mencintai Rina? Atau masyarakat yang salah? Di Indonesia, undang-undang anti-LGB semakin ketat, dengan proposal hukum yang mengkriminalisasi hubungan sesama jenis. Aulia baca berita itu dan merasa putus asa. Beberapa hari kemudian, Rina kembali dengan berita buruk, ibu Aulia sakit karena stres. Dia bilang karena kamu, kata Rina. Aulia terpaksa pulang ke Bandung. Di sana, dia dihadapkan pada keluarga yang mengadakan pengajian khusus untuk menyembuhkan dia. Ustadz keluarga bilang, ini ujian dari Allah. Kau harus taubat. Aulia diam, tapi dalam hati memberontak. Di tengah itu, dia mendapat pesan dari Sari, jangan menyerah. Kami dukung kamu. Itu memberi kekuatan. Aulia memutuskan untuk konfrontasi ayahnya. Papa, aku mencintai Rina. Itu bukan dosa. Ayahnya marah, keluar dari rumah ini. Aulia pergi lagi, tapi kali ini dengan tekad lebih kuat. Dia kembali ke Surabaya, tapi Rina sudah dijodohkan secara resmi. Konflik memuncak saat Aulia datang ke acara pertunangan Rina. Dia menyelinap masuk, tapi tertangkap. Apa kamu mau hancurkan hidupku, bisik Rina. Aulia balas, tidak, aku mau selamatkan kita. Tapi Andi melihat dan memanggil security. Aulia diusir, tapi sebelum pergi, dia bilang ke Rina, pilih aku atau mereka. Rina terdiam, air mata mengalir. Malam itu, Rina kabur dari rumah dan datang ke Aulia. Aku pilih kamu. Mereka lari ke Bali, meninggalkan segalanya. Tapi harga yang dibayar besar, keluarga memutus hubungan, teman menjauh. Di Bali, Aulia dan Rina mulai hidup baru. Mereka menyewa ila kecil di Ubud, bekerja di resort wisata. Bali lebih toleran, dengan komunitas ekspatriat yang mendukung. Tapi bayang-bayang masa lalu masih menghantui. Aulia sering mimpi buruk tentang ayahnya yang marah, sementara Rina kehilangan kemewahan hidupnya. Aku kangen rumah, kata Rina suatu hari. Konflik muncul lagi. Rina mulai minum untuk hilangkan stres, sementara Aulia bekerja keras untuk biayai mereka. Kamu berubah, kata Aulia. Rina balas, kamu yang paksa aku tinggalkan segalanya. Perdebatan semakin sering, mengungkap bahwa pengkhianatan awal masih meninggalkan luka. Suatu hari, Sari datang berkunjung. Aku dengar kalian di sini. Sari tawarkan bantuan, tapi Rina cemburu. Dia mau apa, tanyanya. Aulia jujur, dia teman. Tapi Rina tidak percaya, mengintai mereka.
Saat melihat Aulia dan Sari berpelukan platonis, Rina marah besar. "Kamu selingkuh." Aulia terkejut. "Tidak. Ini salah paham." Tapi Rina pergi kembali ke Surabaya. Aulia mengejar, tapi terlambat. Di Surabaya, Rina kembali ke keluarga, setuju kawin dengan Andi. "Ini untuk yang terbaik," katanya. Ia telepon ke Aulia. Aulia hancur. Dia kembali ke Bali sendirian, bergabung dengan komunitas lokal. Di sana, dia bertemu Maya, seorang aktivis yang berjuang untuk hak di Indonesia. Maya cerita tentang demonstrasi dan petisi melawan diskriminasi. "Kita harus lawan," kata Maya. Aulia terinspirasi, mulai ikut kegiatan. Tapi berita pernikahan Rina membuatnya down. Dia datang ke pernikahan itu di Surabaya, berdiri di luar gereja. Saat melihat Rina keluar dengan Andi, hatinya remuk. Rina melihat Aulia dan berhenti. "Lia." Aulia bilang, "Selamat. Tapi ingat, kamu bohong pada dirimu sendiri." Rina menangis, tapi Andi menariknya pergi. Malam itu, Rina kirim pesan, "Aku salah. Tolong ambil aku." Aulia ragu. Apakah ini jebakan? Tapi dia pergi. Di hotel, Rina cerita bahwa dia tidak tahan. "Aku tidak bisa kawin dengannya." Mereka kabur lagi, tapi kali ini ayah Rina lapor polisi atas penculikan. Polisi datang ke Bali, menangkap Aulia. Di kantor polisi, Aulia diinterogasi. "Kau pengaruh buruk bagi anak orang." Aulia balas, "Kami saling mencintai." Tapi di Indonesia, meski tidak ilegal, tekanan sosial membuat kasus seperti ini rumit. Ayah Rina gunakan pengaruh untuk tekan. Rina dipaksa pulang, sementara Aulia dibebaskan dengan syarat tidak dekati Rina lagi. Aulia kembali ke Bandung, mencoba rekonsiliasi dengan keluarga. Ibu menyambut, "Kami rindu kamu." Tapi ayah masih keras. "Kalau kau masih seperti itu, jangan pulang." Aulia memilih tinggal, bekerja sebagai konselor di LSM yang bantu korban diskriminasi. Di sana, dia bantu orang lain dengan ceritanya. Tapi kerinduan pada Rina tak hilang. Suatu hari, Rina datang ke LSM itu. "Aku cerai dengan Andi. Aku mau bersama kamu." Aulia terkejut. "Setelah semua pengkhianatan." Rina jelas, "Aku bayar harganya. Keluargaku usir aku." Mereka peluk, tapi Aulia ragu. Apakah ini akhir bahagia? Atau siklus baru? Reni mereka penuh emosi. Aulia dan Rina pindah ke Yogyakarta, kota yang lebih netral. Mereka mulai bisnis kecil, jual aksesoris handmade. Hidup tenang, tapi masyarakat sekitar mulai curiga. Tetangga bisik-bisik, mereka tinggal berdua, aneh. Suatu hari, anak buah ayah Rina datang, ancam. "Pulang, atau kami rusak bisnis kalian." Rina takut, tapi Aulia tegas. "Kita lawan." Mereka lapor polisi, tapi polisi bilang, "Ini urusan keluarga." Tekanan meningkat, bisnis mereka dirusak malam-malam. Aulia hubungi Maya, aktivis dari Bali. Maya datang dengan tim, adakan konferensi pers kecil. "Ini diskriminasi terhadap LGBTQ." Berita menyebar, tapi reaksi campur. Beberapa dukung, yang lain kecam. Media sosial ramai, dengan komentar kebencian, "Mereka dosa besar." Keluarga Aulia tahu dari berita. "Ayah telepon, kau malukan kami lagi." Aulia balas, "Papa, ini hidupku. Ayah sakit jantung karena itu, masuk rumah sakit." Aulia pulang, tapi disalahkan. "Karena kamu, papa seperti ini," kata ibu. Rasa bersalah menyelimuti Aulia. Apakah cintanya layak buat orang tua sakit? Rina dukung, "Kita tidak salah." Tapi Aulia mulai menjauh.
Mungkin kita pisah sementara. Rina marah, kamu menyerah. Konflik mencapai puncak saat demo anti-LGBT di Yogyakarta. Kelompok radikal serang acara komunitas mereka. Aulia terluka, lengan patah. Di rumah sakit, Rina menangis di sisinya. Ini harga yang kita bayar. Aulia sadar, ya, tapi aku siap. Setelah pulih, mereka lebih kuat. Maya tawarkan Aulia jadi pembicara di seminar nasional tentang hak LGBT. Aulia setuju berpidato di depan ratusan orang. Cinta bukan dosa. Diskriminasi yang dosa. Pidato itu viral, tapi ancaman datang. Email HT, telepon ancam. Rina khawatir. Kita pindah ke luar negeri. Aulia tolak. Tidak, kita ubah Indonesia. Tapi realitas keras. Ayah Rina sakit, minta Rina pulang. Rina pergi, tapi janji kembali. Di sana, ayah bilang, "Ma, nak. Aku salah." Rekonsiliasi. Tapi itu jebakan. Ayah paksa Rina masuk rehabilitasi konersi untuk sembuhkan orientasinya. Rina dikurung, diindoktrinasi. Aulia tahu dari pesan tersembunyi, tolong selamatkan aku. Aulia kumpul tim, termasuk Maya dan Sari. Mereka rencanakan penyelamatan. Malam itu mereka masuk rumah ayah Rina, ambil Rina. Tapi tertangkap. Perkelahian terjadi, polisi datang. Aulia ditangkap lagi, kali ini atas tuduhan perampokan. Di penjara, Aulia renungkan hidupnya. Apakah semua ini worth it? Tapi surat dari Rina, aku tunggu kamu. Itu beri harapan. Aulia dibebaskan setelah 2 minggu berkat bantuan pengacara dari LSM. Keluar penjara, Rina menunggu. Mereka peluk erat, tapi luka isik dan emosional masih ada. Kita mulai lagi, kata Aulia. Mereka pindah ke Jakarta, bergabung dengan organisasi hak asasi manusia. Hidup mereka sekarang penuh advokasi. Aulia jadi aktivis terkenal, bicara di forum internasional tentang diskriminasi LGBT di Indonesia. Rina dukung dari belakang, tapi trauma rehabilitasi membuatnya rapuh. Aku takut bayanganku sendiri, katanya. Konflik terakhir muncul saat keluarga Aulia undang mereka pulang. Ayah sudah sembuh, bilang aku mau bicara. Di Bandung, ayah minta maaf. Aku salah mendidikmu dengan ketakutan. Rekonsiliasi keluarga Aulia berhasil, tapi keluarga Rina masih menolak. Suatu hari, Rina dapat tawaran kerja di luar negeri. Ini kesempatan kita aman. Aulia ragu. Lari lagi. Atau bertahan. Mereka debat panjang. Akhirnya, Rina pilih tinggal. Aku tidak mau kehilanganmu karena perjuangan. Tapi nasib berkata lain. Dalam demo besar di Jakarta, kelompok anti-LGBT serang. Rina terluka parah, koma. Aulia di sisi ranjangnya, menangis. Bangun, Rin. Kita belum selesai. Rina sadar setelah seminggu, tapi lumpuh parsial. Harga tertinggi dibayar. Rina bilang, mungkin ini tanda kita berhenti. Aulia tolak. Tidak, ini buat kita lebih kuat. Mereka terus berjuang, tapi dengan hati-hati. Komunitas dukung mereka, jadi simbol harapan. Di akhir cerita, Aulia renungkan, semua pengkhianatan, kerugian, dan luka membawa mereka ke sini. Apakah cinta mereka benar? Atau masyarakat yang perlu berubah? Apakah pengorbanan untuk cinta sejati selalu benar, atau terkadang egois?